Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Habibah. Saya mahasiswi YIN Pontianak, Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Usul Fikih yang diampu oleh Bapak Miskali LC MHI. Baiklah, langsung saja kita beralih kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari al-jud yang berarti al-taqah, yaitu daya, kemampuan, dan kekuatan, atau dari kata al-jad yang al-masyaqqah, yaitu kesulitan ataupun kesukaran. Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna pengerahan daya dan kemampuan dalam satu aktivitas dari aktivitas yang sukar. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Adapun secara terminologisnya, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Dan yang selanjutnya mengenai dasar hukum ijtihad. Yang pertama itu Quran surah An-Nisa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi may'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di mana yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dan yang kedua yaitu as-sunnah. Di sini dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'az bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad. Yang artinya, bagaimana engkau dapat memutuskan jika kepadamu diserahkan urusan peradilan? Ia Mu'az menjawab, saya akan memutuskan dengan kitabullah. Nabi bertanya lagi, jika tidak engkau jumpai dalam kitabullah? Ia menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, apabila engkau tidak dapati dalam sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab, saya lakukan ijtihad birra'yi. Berkatalah Mu'az, maka Nabi menepuk dadaku dan bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah meridhoinya. Hadis riwayat At-Tirmizi 1249. Yang selanjutnya, macam-macam ijtihad. Yang pertama itu ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan manfaat, sebab, dan bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang keempat, sudud zariyah. Sudud zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima, istishab
adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, uruf. Uruf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Istihsan. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskan. Dan yang selanjutnya, pengertian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, balik, berakal, dan adil. Yang selanjutnya, syarat-syarat mujtahid. Yang pertama itu mengerti dengan makna ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, memahami kandung ayat ahkam baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara'. Yang ketiga, mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis-hadis ahkam yang sudah dimansukh, yaitu dihapus atau dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak berlaku dan diganti dengan dalil lain. Serta mengetahui ayat-ayat ahkam maupun hadis-hadis ahkam yang menggantikan atau lafaz nasik. Yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syara' melalui dari hasil ijtima' para ulama'. Yang kelima, mengetahui tentang seluk-beluk qiyas seperti syarat-syarat qiyas, rukun-rukunnya, tentang illah, hukum, dan secara menemukan illah itu dari ayat maupun hadis. Yang keenam, menguasai bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dengannya. Yang ketujuh, menguasai ilmu usul fikih baik dari ilmu kaidah maupun usulnya. Yang kedelapan, mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat, yaitu maqasid al-syariah dalam membuat ketetapan hukum. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Kemaslahatan umum itu disandarkan kepada Allah karena agung, esensi dan manfaat yang universal. Dan yang kedua, tujuan hak Allah. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, diantaranya sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum menyangkut hifzuddin, sebagaimana teori kemaslahatan yang dibangun oleh Syatibi, bahwa kemaslahatan itu terkait 5 hal prinsip atau disebut Doriyatul Khams, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Yang ketiga, pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum, ataupun khusus seperti hak pemilik menjaga hartanya. Hak penjual menentukan harga dan pembeli mendapatkan barang. Hak seseorang mendapatkan ganti dari barang yang rusak, mengembalikan barang yang dirampas. Hak istri mendapatkan nafkah dari suami. Hak ibu untuk memelihara anaknya, dan bapak menjadi wali terhadap anak-anaknya. Hak seorang manusia untuk bekerja, dan seterusnya. Termasuk pula hak asasi seperti hak hidup merdeka, bertempat tinggal, mengeluarkan pendapat dan pikiran, serta terjaga kemuliaannya, dan seterusnya. Dan yang keempat, tujuan hak adami. Hak adami yaitu hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Yang kelima, pembagian taklid.
Yang pertama itu taklid yang diperbolehkan, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu kitab karangan Yusuf Qaradawi, yaitu Dasar Pemikiran Hukum Islam Taklid dan Jihad. Secara garis besar, taklid terjadi menjadi 4 bagian antara lain. Yang pertama, taklid syahsi. Taklid syahsi adalah taklid yang langsung kepada Rasul atau merupakan bentuk taklid terhadap Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Yang kedua, taklid mutlak. Taklid mutlak ini adalah bagian dari cara taklid ataupun mengikuti orang lain atau mazhab tanpa mengikatkan kepada suatu mazhab apapun, atau dalam arti ia tidak terkait kepada suatu mazhab saja. Ia membebaskan kepada muqallid untuk mengikuti pendapat mujtahid manapun dari mazhab-mazhab yang diakuinya. Yang kedua, taklid yang dilarang. Yang pertama di sini taklid mandi. Taklid mandi adalah suatu bentuk taklid kepada suatu mazhab tertentu dan menetap tidak berpindah-pindah selama hidupnya, dalam arti bahwa muqallid tidak mengikuti atau mengambil pendapat selain daripada imam mazhab yang dipegangnya, atau boleh diartikan bahwa untuk taklid mandi ini adalah bentuk keterikatan pada suatu mazhab saja. Yang kedua, taklid jamid. Taklid jamid adalah merupakan bentuk ekstrim dari taklid mandi, yakni taklid atau keterikatan kepada suatu mazhab tertentu secara fanatik. Taklid ini hanya mengikuti pendapat suatu mazhab saja dan menganggap pendapat satu mazhab mazhab lain salah. Di sisi lain, ia menganggap bahwa hanya pendapat mazhabnya yang paling benar. Pembagian talfik. Yang pertama, talfik yang diperbolehkan, yakni mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid dalam beberapa masalah yang mazhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda. Misalnya, seseorang wudhu tanpa niat, yang menurut Imam Abu Hanifah sah, sebab wudhu termasuk ibadah yang makul makna karena niat belum menjadi syarat sahnya. Kemudian dia salat qashar sewaktu dalam bepergian atau maupun dekat. Menurut mazhab ahli zahir yang tidak membatasi jarak, diperbolehkan mengqashar salat. Yang demikian itu adalah boleh sebab ia mengambil keringanan bukan pada satu masalah, melainkan dua masalah yang berbeda, yakni masalah wudhu dan salat qashar. Yang kedua, talfik yang tidak diperbolehkan, yakni mengambil yang ringan dan pendapat-pendapat mujtahid dalam satu masalah. Misalnya, seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut mazhab Abu Hanifah dan tanpa memakai dua saksi menurut mazhab Imam Malik. Akad nikah yang mereka lakukan adalah fasid ataupun batal dari dua jurusan. Dan untuk materi yang selanjutnya di sini tentang dalalah. Pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan. Pertama, disebut madlul, yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan ilmu hukum, dalil itu tersebut dalil hukum. Dan yang kedua, macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama, ibaratul al-nas. Dalalah ibarah yang juga disebut ibarat nas ialah petunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun untuk arti tabi'i, dan makna itu memang dikehendaki oleh syiyaqul kalam, yaitu rangkaian pembicaraan. Yang kedua, isyaratul an-nas. Dalalah isyaratul an-nas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibaratul nas. Adapun menurut Abu Zahra adalah suatu pengertian yang ditangkap dari suatu lafaz, dari kesimpulan dari pemahaman terhadap sesuatu ungkapan, dan bukan dari ungkapan itu sendiri atau tengah
atau dengan kata lain menyimpulkan dari arti yang dipahami dengan dalalah ibratun nas. Yang ketiga, dalalatul al-nas. Dalalatul nas juga disebut mafhum muwafaqah, di samping disebut pula dilalatul aula. Sebagian fuqaha menyebut qiyas jali. Dilalatul nas adalah pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit karena adanya penyebab faktor yang sama. Yang keempat, iktida al-nas. Dalalah iktida al-nas disebut juga iktida an-nas menurut sebagian ulama usul fikih. Empat macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi, khususnya yang dalalah lafadznya dapat dijadikan pegangan atau hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara empat macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat ataupun eksplisit yang paling kuat dan dalalah iktidak yang paling lemah menurut mazhab Hanafi. Tingkatan dalalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalalah ibarah. Yang kedua, dalalah al-insyarah. Yang ketiga, dalalah an-nas. Yang keempat, dalalah iktidak. Dan untuk materi untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai pengertian mantuk dan pembagiannya. Yang pertama itu pengertian mantuk. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Pada dasarnya mantuk itu dibedakan berupa nas dan zahir. Kalangan ulama Syafi'iyah, dilalah lafal nas dibagi kepada dua macam, yaitu dilalat al-mantuk dan dilalat al-mahfum. Yang pertama, mantuk syarih. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan mantuk syarih ialah menunjukkan lafal nas yang jelas secara langsung tercakup dalam ungkapan lafal nas. Mantuk syarih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan dilalah ibarah dan dalam pengertian ulama Hanafiyah. Pada dasarnya mantuk ada yang berupa nas dan zahir. Yang pertama itu nas. Nas adalah lafaz yang bentuknya telah dapat menunjukkan makna yang secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Yang kedua, zahir. Zahir adalah suatu perkara yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Yang kedua itu mantuk ghairu sarih. Mantuk ghairu sarih ialah penunjukan lafal yang tidak jelas dan terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, dalalat al-ma, yaitu suatu pengertian yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal tetapi melalui pengertian logisnya karena menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa. Yang kedua, dalalat al-insyarah. Dalalat al-isyarah adalah suatu pengertian yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan pengertian aslinya, tetapi merupakan suatu kemestian atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi. Dan yang selanjutnya, mahfum dan pembagiannya. Mahfum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafal, ataupun mahfum muwafaqah atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan, yaitu mahfum mukhaffafah. Tegasnya, dilalat al-mahfum itu adalah penunjukan lafal nas atau suatu ketentuan hukum yang didasarkan atas pemahaman di balik yang tersurat. Yang pertama itu mahfum muwafaqah. Mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Mafhum muwafaqah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama,
fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Yang kedua, lahnal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan. Yang selanjutnya mengenai mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah pengertian dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat ataupun menetapkan maupun nafi, yaitu meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Mafhum mukhalafah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, mafhum al-washi' ataupun pemahaman dengan sifat adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat menghubungkan hukum sesuatu kepada satu sifatnya. Dan yang kedua, hal, yaitu keterangan keadaan. Yang ketiga, adat ataupun bilangan. Yang mafhumnya ialah melakukan ihram di luar bul. Yang kedua, mafhum illat adalah menghubungkan hukum sesuatu karena illatnya, mengharamkan minuman keras karena memabukkan. Yang ketiga, mafhum ghaya, yaitu pemahaman dengan batas akhir, adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada ghaya ataupun batasan hinggaan. Hingga lafal ghaya ini ada kalanya dengan illat dan dengan hatta. Yang keempat, mafhum laqab, pemahamannya dengan yaitu pemahaman dengan julukan adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fi'il. Yang kelima, mafhum hars adalah pembatasan seperti dalam firman Allah yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang keenam, mafhum syarat adalah petunjuk lafaz yang memberi faedah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat supaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Dan yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian mantuk dan mafhum. Yaitu mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata mataqwa yatiku nukon yang berarti pembicaraan. Hal ini. Dan yang selanjutnya, sedangkan pengertian mantuk secara istilah adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Midi, yang artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qat'i terhadap pembicaraan. Yang selanjutnya, macam-macam mantuk. Para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, yaitu nas zahir dan muawwal. Yang pertama, nas, yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi menjadi 2. Ada yang pertama syarih, yaitu jelas apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks nas atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Dan selanjutnya, macam-macam mafhum muwafaqah. Yang pertama, fahwal kitab, yaitu apabila yang dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua lebih tidak boleh hukumnya tidak boleh hukumnya. Dan yang kedua, lahnal kitab, yaitu apabila yang tidak diucapkan sama hukumnya. Yang selanjutnya, al-was, al-qasya, al-syart, al-adat, al-laqab. Mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan. Yang kedua, mafhum al-wasfi ataupun sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi dengan sifat yang terdapat dalam lafaz.
Dan jika sifat tersebut telah hilang, maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Yang ketiga, mafhum syarat, yaitu menetapkan kebaikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Yang kelima, mafhum al-adat ialah penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Yang selanjutnya, syarat mafhum muhafafah. Ulama yang membolehkan berhujjah dengan mafhum muhafafah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan mafhum muhalafah sebagai hujjah syarat tersebut. Mafhum muhafafah berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Yang disebutkan hanya kata-kata yang kasar. Mafhum muhalafahnya boleh memukuli, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqah, yaitu tidak boleh memukuli. Yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasanya terjadi. Yang disebutkan bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang disebutkan harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya, pengertian ad-dhahir. Jadi di sini secara bahasa ad-dhahir berasal dari kata dhahara, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir. Dhahir menurut istilah ahli usul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Pengertian an-nas. Pengertian an-nas menurut bahasa, nas berarti qaftu asyik atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu dalam mimbar nas ini sering disebut manasahat. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas sebagai berikut. Yang pertama, ad-dabusi, suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada dhahir bila ia dibandingkan dengan lafaz dhahir. Yang kedua, al-Bagdawi, lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz dhahir yang diambil dari si pembicaraannya, bukan dari rumusan bahasan itu sendiri. Yang selanjutnya, pengertian al-mufassar. Menurut istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci, yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menemukan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Yang selanjutnya, pengertian muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinasak meskipun pada masa Nabi. Untuk lebih jelasnya dan untuk yang selanjutnya, contoh-contoh mengenai muhkam. Yang pertama, pertentangan antara zahir dan nas. Misalnya tentang halnya menikahi wanita tanpa dibatasi jumlahnya, bertentangan dengan halnya menikahi wanita itu dengan dibatasi 4 orang saja. Seperti contoh, dan dihalalkan bagi kamu apa yang di belakang. Selain demikian itu, bahwa kamu mencari dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Yang kedua, pertentangan antara muhkam dengan nas. Yang ketiga, pertentangan antara mufassal dengan muhkam. Seperti ayat 2 surat Al-Talaq,
yang artinya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Bertentangan dengan ayat 4 surah An-Nur, yang artinya, dan janganlah kamu terima persaksian mereka buat selama-lamanya. Ayat pertama termasuk mufassal. Ayat ini menunjukkan diterimanya kesaksian yang adil dari siapa saja. Ayat yang kedua termasuk muhkam. Ayat ini menunjukkan tidak bisa diterima kesaksian orang yang menuduh zina ataupun kadzab, sesungguhnya ia bertobat. Dalam hal ini menurut sebagian ulama digunakan petunjuk ayat yang kedua. Baiklah, cukup sampai di sini penjelasan yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.